Assalamualaikum teman-teman cerita malam. Kali ini saya akan membahas cerita horor tentang misteri di balik kontrakan yang murah. Bagaimana cerita selengkapnya? Selamat menyaksikan. Ada sebuah kontrakan yang terletak di pinggiran kota. Sebuah bangunan tua yang tampak sederhana, namun memiliki sejarah yang kelam. Banyak orang yang pernah tinggal di sana tidak bertahan lama, entah karena harga sewa yang tiba-tiba naik atau karena alasan lain yang tidak jelas. Namun, bagi mereka yang membutuhkan tempat tinggal yang murah, kontrakan itu menjadi yang paling tepat. Rina, seorang mahasiswi yang membutuhkan tempat tinggal yang dekat kampus, akhirnya memutuskan untuk menyewa kamar di kontrakan tersebut. Ia tidak percaya dengan cerita-cerita horor yang beredar di tempat itu, berpikir bahwa itu hanya sekedar gosip belaka. Saat pertama kali ia melihat kontrakan itu, Rina merasa ada yang tidak beres. Bangunan tua itu tampak menyeramkan di bawah sinar matahari yang mulai tenggelam. Pemilik kontrakan, seorang wanita tua yang bernama Bu Ani, menyambut Rina dengan ramah. Ia menjelaskan yang tersedia adalah kamar nomor 3 yang terletak di lantai atas. Rina merasa sedikit ragu, tetapi harga sewa yang murah membuatnya tidak bisa menolak. Bu Ani memberikan kunci, memberitahu Rina bahwa sewa sudah dibayar lunas untuk 1 tahun ke depan oleh seseorang yang tidak dikenal. Hari pertama Rina menempati kamar nomor 3 berjalan dengan sangat biasa. Namun, saat malam hari, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Suara-suara aneh terdengar dari dinding, seperti ada yang mengetuk-ngetuk dengan keras. Rina mencoba untuk mengabaikannya, berpikir bahwa mungkin itu hanya tetangga yang sangat ribut dan mengganggu. Namun semakin malam, suara itu semakin keras dan semakin sering terjadi. Keesokan harinya, Rina memutuskan untuk mencari tahu tentang sejarah kontrakan tersebut. Ia berbicara dengan tetangga-tetangga lainnya dan mendengar cerita tentang ritual pesugihan yang dilakukan oleh pemilik sebelumnya. Konon, seseorang yang telah melakukan ritual untuk mendapatkan kekayaan dengan cara mengorbankan jiwa seseorang di kamar nomor 3. Rina pun tidak percaya, tetapi ia tidak bisa menghindari perasaan yang tidak enak terus-terusan yang menghantuinya. Malam berikutnya, Rina dibangunkan oleh suara-suara teriakan yang keras dari dalam kamarnya sendiri. Ia melihat sosok bayangan hitam berdiri di pojok kamar. Matanya merah menyala. Rina mencoba untuk berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Bayangan itu mendekati Rina dan mulai berbicara dengan suara yang sangat serak dan keras. "Kamu tidak seharusnya ada di sini," kata bayangan tersebut. Rina pun sadar bahwa ia harus meninggalkan kontrakan itu secepat mungkin. Ia langsung mengemas barang-barangnya dan berlari keluar dari kamar. Tidak peduli jam berapapun, saat ia mencapai pintu keluar, Bu Ani menghentikan dan berkata, "Kamu tidak bisa pergi sekarang. Kontrak sudah ditandatangani dan harus dibayar lunas," kata Bu Ani. Rina merasa terjebak. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan untuk membatalkan kontrak dan meninggalkan tempat yang penuh dengan kutukan itu. Malam berikutnya, Rina kembali dihantui oleh bayangan hitam yang semakin agresif. Ia merasa bahwa dirinya sedang dihisap oleh sesuatu yang tidak terlihat. Suatu malam, Rina tidak bisa menahan lagi. Ia keluar dari kamar dan berlari ke rumah sakit jiwa terdekat, berharap bisa mendapatkan bantuan. Namun saat ia tiba, ia menyadari bahwa rumah sakit itu tutup. Rina pun kebingungan dan memutuskan untuk berjalan kaki kembali ke kontrakan, berharap bisa melewati malam itu dengan selamat. Saat Rina tiba di kontrakan, ia melihat Bu Ani berdiri di depan pintu dengan mata yang kosong. "Selamat datang kembali," kata Bu Ani dengan suara yang tidak manusiawi. Rina sadar bahwa ia telah terjebak dalam ritual pesugihan yang tidak bisa dihindarinya lagi. Keesokan paginya, kontrakan itu ditemukan kosong dengan semua barang Rina masih ada di kamarnya.
Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Rina. Tetapi banyak yang percaya bahwa kamar itu dan di dalamnya Rina, ia menjadi korban berikutnya dari ritual pesugihan di kontrakan tersebut. Bangunan tua itu tetap berdiri, namun menunggu korban berikutnya yang tidak curiga akan sejarah kelamnya. Kontrakan itu menjadi cerita horor yang beredar di masyarakat, tempat di mana seseorang tidak boleh menyewa tanpa mengetahui sejarahnya terlebih dahulu. Dan Rina, mahasiswi yang ceria dan penuh harapan, menjadi salah satu nama yang disebut-sebut dalam cerita itu, sebagai pengingat bahwa beberapa tempat sebaiknya dihindari selamanya dan berhati-hati. Nah, itulah geng cerita tentang misteri di balik kontrakan yang murah. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Semoga kalian suka dan terima kasih.